Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama kita di episode kedua di Vito Bincang Santai bareng Volume Escape. Nah, hari ini komunitas ini kita langsung akan bincang-bincang aja ya. Yep. Gitu. Jadi kita pengen tahu apa sih komunitasnya, kapan berdirinya, dan mungkin untuk awal kita akan perkenalan dulu ya. Untuk perkenalan dulu sama teman-teman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalin, saya Ahmad Dayari. Kalau di Instagram ada Dayari. Kebetulan sekarang ngobrol di video ini dengan rekan-rekan kita MC. Halo, saya Denis Adis Pratama. Kalau di Instagram sih Denis Adis 23. Biasa sama teman-teman kita MC juga. Sebenarnya kita punya lumayan banyak juga sih teman-teman, tapi sebagiannya masih sibuk banget. Jadi Kita yang tidak sibuk. kita yang tidak sibuk ya. Ini ada job. Dan rekan saya. Nah, ini sore hari ya? Oh iya. Ya. Oke, saya bersama dengan Dekidi. Nama aslinya sih sebetulnya sangat unik juga, ya. Tapi tidak perlu disebutkan hari ini. Jelas namanya adalah Instagramnya sih Dekidi juga sama. Nanti lebih jelasnya kita akan cantumkan di situ ya. Ya, nanti di-pin ya di bawahnya. Harus Oke, siap. harus. Jangan Langsung di lupa. sini ya, Ya, dihubungi langsung ya. Di sini nih ada. Pokoknya centang biru. Biru. Oke, nah untuk awal mungkin kita mau nanya nih, nah teman-teman nih di Cicurug mungkin sama teman-teman lain pengen tahu kita MC ini apa sih sebenarnya gitu, boleh? Kalau Dijawab. dibilang berdiri mungkin nggak terlalu lama ya, kita MC baru 2 tahunan ya. Baru berdiri. 2 tahunan. Dua tahunan. Baru 2 Dan tahunan. itu juga dibuat secara tidak sengaja. Oke. Kenapa dibilang tidak sengaja? Karena awalnya dulu sebenarnya orangnya harusnya kesini, tapi dia sedang sibuk sekali. Sibuk sekali. Sibuk banget. Sangat Sibuk sibuk. terus nih. Ada salah satu teman kita, anggota kita MC juga. Dia dulu, kalau dulu sih lucunya di invite-nya di WhatsApp ya. WhatsApp. Keluar semua. Oh. Ya, dia semua keluar. Bubar. Karena kita Oke. bilang ini apaan nih Buat apa Tiba-tiba gitu ya? ada grup baru kan? Oke. Baru. Asing. Asik. Nah, udah kayak gitu. Dia nginvite lagi. Ternyata perjuangannya nggak ini Luar nggak- biasa. nggak Sampai di situ lah ya. gitu. Dia Mantap, nginvite kita mantap. lagi, berkumpullah beberapa yang memang mayornya mereka bekerja sebagai MC atau Master of Ceremony atau pembawa acara baik di pernikahan ataupun di bidang yang lain. Oke. Dikumpulkan oleh dia di satu grup WhatsApp itu. Di situ baru ada obrolan serius. Bagaimana kalau si kelompok ini kita buat dulu mah nggak ada namanya ya. Nggak ada Nggak ada namanya. Jadi cuma grup aja tuh ya, grup Cuma WhatsApp ya tadinya. WhatsApp aja. Kita bikinlah namanya, kita bikin kita MC. Kalau dulu sebetulnya sejarahnya kita MC itu, gua buat nama kita MC itu akronim, singkatan gitu. Jadi Kabupaten Sukabumi Utara MC dulunya Oke, gitu. itu singkatan tuh ya, kita singkatan MC itu. ya. Awalnya. 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 Tapi lambat laun rekan-rekan kita dari beberapa daerah, karena kita MC ini mencakup Sukabumi kota kabupaten, Oke. banyaknya malah ada dari Bogor juga. Yep. Ketika kita bicarakan, nggak usah diganti deh namanya, tetap Tetap kita kita MC, MC. tapi si akronim itu yang dihilangkan. Oke. Jadi Jadi- kita pas ditanya dari mana, kita MC. gitu. Oh, jadi kita MC Kita ya. MC. Oh, Jadi keren orang sih yang ada dari. ada di grup itu atau di kelompok itu kita MC. Oke, orang-orang. berarti sebenarnya kita MC ini nggak terbatas daerah Sukabumi Utara atau Sukabumi aja ya? Nggak. Jadi dari manapun bisa ikut lah ya? dari manapun Iya, bisa oke. ikut. Nah, untuk 2 tahun berarti sekitar 2018 lah ya? Mungkin ya? Iya, Gitu ya, sekitar 2000. Pas selesai gua nikah. Heeh. Oh, Lu oke. nikah. Kebetulan kan waktu itu di bulan Februari kan 2018 nikah nih. Karena Nikah juga. notabene saya MC Akhirnya kan? nikah juga. Setelah banyak menikahkan orang nih. Betul sekali. MC-nya siapa? MC-nya ini dong. Oh, iya, mantap ini. Guru kita nih. Kasih. Oh, tidak guru, tidak ada. Guru ya. Semua keluarga. Semua kelas. Keluarga. Nah, di situ karena notabene saya juga MC dan di dunia wedding, industri wedding. Jadi teman-teman MC yang saya kenal juga dari kota kabupaten tuh pada datang kumpul Oke. gitu. Nah, di situ pas Otomatis. selesai Oh, berarti pas wedding itu lah ya? Pas wedding itu. Oh, Karena di situ hampir semua sih. hampir semua anggota kita MC yang awal itu datang ke Dennis. Oh, karena diundang ya, awalnya itu karena diundang Karena di diundang. pernikahan ya. Ya. Saya diundang. Oke, keren. Itu keren beberapa hari banget. kemudian terbentuklah grup di WhatsApp. Ya. No, kita MC. Kita itu. MC. Oh, dulu namanya bukan kita MC. Belum. Jadi yang kasih nama tuh siapa tuh? Ada ini Iya, yang kasih nama. Ada yang kasih nama. Oke, keren sih itu. Terus kalau boleh tahu nih, sekarang nih kira-kira berapa banyak nih anggota kita MC nih? Yang mungkin ya bisa dibilang yang terdaftar Aktif, lah, ya aktif lah ya. Sekitar 30-an kali ya. 30-an. 30-an. Itu keren banget sih. Ya, roomnya sih di grup itu. Oke, gitu. oh, 30 itu sebenarnya kita kan pernah bikin satu kegiatan ya dulu. Ya, jadi kita punya Satu. kegiatan
Gua namainnya temu Temu wicara. wicara pertama. Temu wicara itu per semester, jadi setiap 6 bulan kami bikin Acara, kayak workshop gitu, workshop, workshop oke. pelatihan public speaking. Oke. Nah di situ, jadi member baru itu akan hadir di situ gitu bos. Jadi Oh. kalau misalnya lu daftar ikutan Workshop acara kita, workshop, kita. nah dia langsung Secara otomatis. invite jadi kelompok Oke, kita. kelompok Nah kita. di situ sekitar kalau pas daftar pertama mah itu ada 50 lebihan. Ada 50 Banyak juga ya ternyata ya Banyak itu juga. MC. Dan waktu acara itu emang banyak kalangan juga sih ya sebenarnya. Ibu guru, bapak Ya, guru gitu banyak orang yang mau belajar yang public mau belajar speaking public itu waktu speaking. pertama acaranya MC Jatuh Krami itu MC pernikahan dengan adat Sunda. Sunda. Oh, jadi bawa adat tradisional tuh ya. Ya, temanya itu, Oke. nah di situ berkumpul, nah makin banyak tuh di situ Oke. teman-teman dari kota, dari Bogor itu ada yang gabung. Nah kita berpikir, oh ini kelompok ternyata bisa jadi bahan pembelajaran juga, Oke. jadi bahan edukasi di dalamnya kan. Kalau kita sih dibilangnya MC baru gitu Iya, ya, benar. MC baru yang baru beberapa tahun, tapi di dalamnya ada teman-teman yang sudah Lebih senior iya, ya. lebih senior, lebih berpengalaman, mendalami. ya dan fokus juga pekerjaannya sebagai master of ceremony aja Oke, gitu. Jadi MC itu Jadi ya. bukan lagi kalau sekarang bukan lagi sambilan gitu, jadi MC itu cuma oh MC ada wedding, Oke. MC Jadi enggak. jadi profesi lah Jadi ya. profesi, Jadi profesi. gitu. Jadi menarik, jadi sudah apa ya udah cara berpikir orang tentang master of ceremony itu udah berubah, udah Oke. geser. Bukan cuma pelengkap aja di sebuah acara, tapi dia generalnya gitu. General Dia yang intinya di situ gitu. Nah di situ banyak makanya orang-orang yang gabung dan mau belajar bareng-bareng. Gitu. Oke, jadi nggak sebenarnya kita MC ini nggak sebatas hanya MC wedding aja sebetulnya ya. Tidak. Jadi Ya, sebenarnya nggak sih, nggak. apapun acara event apapun, Apapun. itu bisa ikut gabung nih. Bisa ikut ke gabung. teman-teman kita MC ini gitu ya. Mungkin mayoritas banyak di Wedding, wedding ya. di wedding. Nah, oke, ini Karena tampaknya kalau saya pribadi juga dulunya memang nggak di wedding kan ya. Oke. Awalnya nggak di wedding, lebih dulu beliau Iya, yang oh, di wedding. ini lah. senior ya, kelihatan banget ini. Beda. Potongannya beda. Potongannya beda. Ya, secara basic sih awalnya saya juga dalam artian event ke event kecil kita harus selling produk itu juga ngalamin juga sebelum ke wedding. Ini justru sebagai tantangan ketika di tahun 2012 awal ada salah satu vendor meminta bisa nggak sekiranya kalau nge-MC wedding tapi dengan bahasa Sunda juga itu yang Oh, sebuah challenge tradisional juga sih itu ya. sebenarnya. Karena basic kan sempat di broadcast juga ya lari ke dunia wedding juga sebuah tantangan baru ya akhirnya Iya. kenapa nggak kita coba ya. Betul. Dan ternyata ketemu seiring waktu berjalan ketemu sama teman-teman dari kita MC yang tentunya yang saya pribadi rasakan adalah kekeluargaannya yang nggak bisa didapetin di komunitas lain sepertinya. Keren ya. Mungkin satu Solid, frekuensi kali ya. betul. Karena Satu kita frekuensi. satu frekuensi. Jadi kalau ketemu itu seperti magnet dan besi. Bukan kutub, beda kutub bukan ya. Jadi tak pernah bisa dipisahkan. Dan kalau kumpul, Omat jangan kasih mic. Jangan. Nggak berhenti, makanya hari ini nggak ada mic. Kalau Iya, ada mic bahaya ini. Semua pembukaannya aja sejam-sejam ini. Karena bakal riweuh. Bakal riweuh banget. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kalau kita tahu kan kita MC ini sebenarnya semuanya pasti profesi ya. Iya. Nah, kita pengen tahu dong kiat-kiatnya nih untuk menjaga si kita MC ini. Karena kan notabene-nya kalian ini saling bersaing sebenarnya ya. Iya, betul kan? betul. Kalian saling bersaing dong di dunia entertainment atau di dunia wedding gitu. Iya. Nah, gimana sih cara kalian kok bisa sih kalian bareng-bareng gitu? Sedangkan padahal di luar sana pun kalian mungkin Iya. ya sedikit banyak bersaing gitu kan. Betul. Sedangkan komunitas-komunitas lain aja yang hobi aja itu banyak yang sering clash dan lain-lain gitu. Tapi kalau gue lihat kayaknya kita MC ini malah makin solid gitu. Padahal kalian enggak ini tapi jangan tapi nggak saling tusuk di belakang juga ya asalnya nih. Nah ini yang menurut saya unik sih. Menurut saya unik sih. Ini ada beberapa komunitas yang kayak gini. Nah itu sih yang kita mau tahu sih sebenarnya. Walaupun kita semuanya satu profesi nih, dengan banyak orang, nggak cuma satu atau dua orang gitu Betul. kan ya, tapi banyak orang, tapi kita bisa solid. Ya sih intinya kita saling dukung sih ya, kita saling dukung. Iya Dennis belum pernah ngeliat Kang Ade yang MC wedding tuh kayak gimana. Oke. Jujur karena mungkin Dennis juga MC gitu, Ya, Kang Ade juga bareng-bareng MC, ya. bareng-bareng gitu kan. Oke. Terus Adeki juga sama kayak gitu. Kecuali dulu Ya, sering kita banget belajar. kita belajar Lihat Deki. Adeki gitu kan. Karena belajar lah ya. Karena belajar gitu. Nyolong berenang. Ngomongnya udah beres bisa carangan. Saling dukung yang saya rasa Support. bedanya komunitas ini yang tentunya ngebangun chemistry itu adalah dimana kita ini bukan rival kita komunitas kita tapi ini adalah keluarga besar kita. Jadi
kalau dirasa kita nggak ada perkumpulan sebulan minimal 1 kali tuh rasanya kangen banget. Itu yang harus kita bangun sebetulnya. Betul. Nah di luar itu kita juga saling kasih kerjaan. Betul. Oh, bahkan malah saling ngasih kerjaan ya. Iya, saya ngasih kerjaan. Mungkin karena terlalu banyak jobnya. Ya. Enggak, Amin. ini keren ini. Waktu itu. Bener. Waktu itu nanti akan kita tanyain. Di mana kalian ngomong mulu kalau sekarang. Ini juga jadi satu pertanyaan selanjutnya. Ya tapi karena di MC ini yang menarik itu di kita MC ini walaupun baru dan kita juga asli dengan beberapa teman itu baru tahu gitu, Baru tahu. kenal. Oke, gara-gara ada kita MC Ada ini ya. kita Iya. MC. Tapi mungkin karena basicnya mereka public speaking, orang-orangnya udah bisa menjaga perasaan orang lain dengan cara berbicaranya. Oh dia ngobrol sama siapa, jaga perasaannya. Rasa kekeluargaannya lebih kuat gitu. Iya. Dan juga memang itu tadi ada beberapa hal yang membuat kami gabung juga adalah sharing job tadi. Yep, Gitu. betul. Jadi sering banget di grup kita MC gitu, di grup keluarga besar kita MC, kita misalnya hari Minggu nih job ke adik itu terlalu banyak misalnya yang pengen Udah banyak lah ya. Banyak, udah banget 15 misalnya. apalagi 15 sementara Banyak kosongnya ya. Kalau untuk sekarang. sementara kan Itu nanti. kalau MC nggak bisa satu brand dia itu beberapa wedding itu nggak iya, bisa, iya. kecuali dalam satu hari wedding siang, wedding pagi, Pagi, wedding malam malam. ya mungkin. Itu juga maksimal paling 3 gitu. Iya, maksimal paling 3. maksimal Nggak paling mungkin bareng-bareng. Nah, teman-teman itu banyak yang sharing di sana. Jadi dan juga maaf ya kalau masalah harga dan sebagainya itu nggak udah bayarnya ke gua nggak, tapi diserahkan ke Langsung, lu aja. langsung, Lu yang harus langsung. ngurus gitu. Jadi kesadaran Itu itu kekeluargaan banget lah ya. Ya. Kayak bener-bener kayak family lah ya. diawali dengan hal-hal seperti itu. Jadi si kelompok ini sangat-sangat tidak bersaing kalau menurut gua di dalam kita MC itu Jadi nggak ada persaingan sebenarnya. Sharing ilmu Justru juga malah sih saling sebenarnya. dukung ya. Saling dukung, Nah, sharing ilmu juga kadang kalau kita kumpul nih, misalkan aku nggak paham banget tentang sungkem yang bener tuh kayak gimana. Ya, Oke, sungkem. tradisi-tradisi aku nanya, itu ya. Aku nanya, adanya gimana sih sungkem yang baik tuh kayak gimana gitu kan. Terus Nonggeng kan nyungsep kan. nonggeng kan, nyungsep kan gitu Kalau kan. menurut saya sih sungkem yang baik adalah kopro atau Dijawab juga. Itu ini di skip. Dan kalau dari Dennis pribadi sih sebenarnya karena di MC itu kita kan jual jasa ya. Ya. Kita jual jasa bukan satu produk yang memang kita kasih. Kalau misalkan jelek kita ketahuan produknya jelek ini gitu kan, kita jasa. Kalau Dennis pribadi sih lebih ke pribadi sendiri dan ngejaga si kita MC-nya. Yang paling baik itu adalah kita bisa ngejaga etika dan juga attitude kita. Sebenarnya sih itu sih. Mantep banget. Sejago apapun kita sebenarnya kalau misalkan Betul, attitude sama etika kita jelek, Ya. itu percuma juga sih. Betul banget. Malah ke brand Setuju juga, banget itu. ke brand juga akan berpengaruh gitu. Betul. Itu ngaruh banget sih. Ngaruh banget. IQ lah ya, bukan IQ aja gitu ya. Nah, Nggak cuma itu. pinter doang tapi Betul sekali. kualitas moral nih itu ya. Mm-mm. Tapi cukup bermoral ya kalian. Bermoral, kita bermoral. Sangat bermoral kalau yang gua kenal ya, itu keren banget sih kalau kalian. Nah mungkin ya ini pertanyaan selanjutnya nih. Kan kita tahu nih saat ini lagi masa-masa sulit lah ya, Oke. pandemi begini lah ya. Gitu. Dan sedangkan MC ini kan biasanya event, wedding, di acara lah. Sedangkan sekarang orang nggak boleh kumpul nih. Nah, pengen tahu dong kesibukan kalian ini ngapain nih? Maksudnya sibuk ngegibahin orang kah atau apa gitu kan? stay at home. Kalau pasti kan kalau kayak burung kicau tuh harus berkicau gitu. Ya kalian kan pasti kan di rumah gitu pengen ngomong. Ini Itu kira-kira apa? hobi, itu ngegibahin itu hobi banget. 3 bulan terakhir memang pandemi sangat berpengaruh dengan teman-teman kita MC. Malah kita juga banyak diskusi baik di daring gitu ya, ataupun ketemu langsung dengan ya beberapa orang itu untuk ngobrolin gimana strategi kita mempertahankan diri, mempertahankan kualitas Oke, gitu ya betul. sebagai MC. Nah banyak teman-teman juga yang memang ada side job, ada juga Oke. ya rekan-rekan yang tiba-tiba jadi tukang dagang gitu kan ya, Oke. tiba-tiba ngojek. Apapun itu lah ya. Apapun. Yang penting halal. Betul Penting kan halal. itu yang penting. Tapi banyaknya digunakan teman-teman kalau mungkin beberapa orang sharing tentang pengetahuan MC seperti Oke. apa, terus kesibukan Nambah di ilmu rumahnya. lah ya. Apalagi dunia digital, kita banyak talk seperti Ya. ini atau kita lihat di YouTube belajar lagi dan sebagainya. Walaupun memang pandemi kemarin mungkin apalagi ditambah dengan di bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan. Udah pasti kita bulan Ramadan off dulu Off, untuk ya. di wedding. Wedding. Nah, walaupun ada event-event kayak buka bersama biasanya ada juga ya, Des. yang manggil Reuni, MC ada juga gitu. reuni, ya. Kalau kemarin saya pribadi gitu emang benar-benar close gitu, nggak ada sampai beberapa bulan ini benar-benar close ya, walaupun ada akad-akad aja Ya, gitu. Walaupun kecilan lah ya, kecil. tapi masih ada aja ya. Tapi berarti dengan adanya pandemi ini, kalian sebenarnya makin kuat juga ya. Kalian saling sharing di Ya. grup itu gimana caranya nih ya, buat Ya. ke depan Ya. kita harus
ngakalin lah, maksudnya ini Iya, harus malah kemana kita? Itu grup malah makin rame. Ya, malah kemarin teman-teman Karena nggak ada job, jadi kita ngisi grup. Itu grup makin rame asli. kemarin malah kita MC kita bikin halal bihalal dan kita ngobrol di situ bagaimana teknik MC, lalu kita buat draft. Oke. Jadi di Sukabumi itu ada Sukabumi Wedding Vendor Community lah, grup Sukabumi Wedding Vendor. Di dalamnya juga ada kita MC, ada lagi di rekan-rekan dalam fotografi, situ juga ya. ada lagi aspedi, ada lagi apa. Kita menghadap ke wali kota, gitu kan, diwakilkan oleh beberapa MC yang ada di sana. Kita sounding ke wali kota bagaimana kebijakan pemerintah kota ataupun kabupaten dalam menanggapi ini gitu. Nah, kemarin baru 2 hari kemarin mungkin. Baru 2 hari. Ya, baru 2 hari kemarin teman-teman ngobrol di sana, Di ya? ngasih draftnya bagaimana menghadapi pandemi gitu ya, tapi MC harus tetap kerja. Banyak yang kita lakukan gitu. Strategi-strategi itu kita lakukan demi keberlangsungan Semuanya iya, lah. gitu. Jadi nggak diem aja lah ya, nggak Enggak. gibahin orang juga lah ya. Enggak. Oke, jadi Enggak, hal enggak positif ngalahin lah ya. sendiri, enggak sih. Ngalahin sendiri enggak. Pada dasarnya sih sama aja sih, sama kayak Kang Ade juga kan. Iya. Sebenarnya pandemi ini luar biasa sekali karena ini kan salah satu musibah kita bareng-bareng yang Betul. benar-benar Jadi nggak semua bisa- dan sedunia kayaknya ya. semua aspek kena Betul, gitu, semua betul, aspek betul. kena, termasuk industri wedding lah ya, Iya. benar-benar kena banget. Kalau saya pribadi kebetulan juga memang ada satu usaha juga yang Oke. saya ini sebenarnya itu juga kena juga sih sebenarnya, pasti Semua kena kena juga. sih. Semua kena. Amsyong lah pokoknya. Amsyong lah pokoknya. Cuman ya kita tetap harus jalan gitu. Betul. Kita harus positif thinking lah ya. positive Ambil thinking. positifnya aja lah ya. Sebenarnya sih banyak banget hikmahnya. Iya. Banyak banget hikmahnya. Kayak Dinas pribadi ini kerasa banget. Saya jadi lebih fokus banget ngurusin usaha sendiri. Iya. Ketika ini terjadi Iya, nih. betul. Jadi fokus banget, jadi tahu banget gitu Betul. kan. Terus ada juga yang memang aduh sayang banget nih. Harusnya tahun ini saya dapat lanjutin lagi tur 12 kota nih tahun ini. Wih, mantep Harusnya. Jadi karena tahun kemarin kan sempat Ya. tahun kemarin tuh sempat sama salah satu agensi di Jakarta Oke. lah ya gitu ya, sama satu brand gitu. Ya. Itu tur 6 kota sampai Oh. Sulawesi, Kalimantan. Harusnya tahun ini tuh 2 kali lipat tuh ya. Harusnya tahun ini tuh 12 kota Betul. kita ini lagi, tapi belum ada kabar lagi karena belum tahu sampai kapan katanya gitu kan. Ya. Ya udahlah nggak apa-apa gitu Oke. kan. Kangen banget sebenarnya. Ya, Kangen sama banget. lah. Iya. Mungkin kita semua kangen lah ya. Kangen Benar banget. sekali. Kerasa pas waktu kemarin halal bihalal ya. Pas iya. ketemu, wih dia kangen banget sih gitu kan sama anak-anak yang lain gitu. Sama suasana pernikahan, Iya. dan suasana event. Yang tadinya bosen makan hajatan. Yang merindukan Sekarang rendang, merindukan rendang dan cau. Oke, mungkin ya di masa pandemi ini memang sulit, tapi kita harus tetap positive thinking lah ya. Iya. Apapun yang kita lakukan, yang penting selama itu masih halal, kenapa kita nggak lakukan Iya, aja betul. gitu. Kita nggak usah terpaku sama satu job aja gitu kan. Dan gua rasa sih anak-anak kita di sini anak-anak kreatif banget sih kalau menurut gua gitu. Karena kelihatan dari orang-orangnya ini Keblinger sih sebenarnya. keblinger kebanyakan kelihatan butuh banget. Kelihatan butuh banget. Bakatku butuh. Bakatku butuh itu. Oke, sekarang kita lupain lah ya masalah pandemi itu ya. Oke. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, pasti kan setiap kali jadi MC itu pasti banyak hal-hal yang mungkin lucu atau mungkin kenangan-kenangan yang nggak terlupakan lah gitu. Nah, mungkin bisa diceritain nih dari teman-teman, apa sih? Mungkin ada kenangan-kenangan yang konyol atau yang sesuatu hal yang bisa di-share sama teman-teman nih? Dari yang Dari yang paling dari yang paling lama. paling lama. Gua lagi ngeraba-raba dulu. Dia yang paling banyak pengalamannya. Dia mah paling Lagi ngeraba-raba dulu. Sebenarnya sebelum kita ingin menjadi seorang MC, yang pastinya kita harus kuat mentalitas juga sebetulnya. Karena kan kita sangat ditekan sekali dengan klien atau bahkan audiens juga sangat membutuhkan MC yang sesuai dengan harapan mereka. Iya. Sebetulnya kita tuh kejepit. Oke, Ya, kalau hari fitness masih oke ya, Oh, iya. bisa libur total. Kalau kita benar-benar harus menyelesaikan tugas dengan baik antara kebutuhan konsumen dengan kebutuhan audiens Oke. yang akan menyaksikan kita. Dan pengalaman yang tentunya tidak bisa dilupakan, ya jelas, ya gitu deh pokoknya. Sebenarnya mungkin setiap kali Agak bingung ya. nge-MC itu jadi pengalaman baru mungkin ya, atau jadi baru. pengalaman unik lah ya. Nah ini kalau kita ketemu dengan Oh, ini dulu datang nih, datang. usia Oke, ataupun- boleh. Oh silakan, silakan. silakan. Ini biar santai, biar nggak Iya, terlalu, santai. biar bertengah kan. Nih, Boleh. sponsori langsung oleh Pusat kami. Pusat kami. Juara. Kopinya juga nih cara Ini menyampaikan dari kayak gitu. Coffee Step ini. Ya. Oke, boleh silakan.
Anggap aja rumah saya. Tentang Bromo ini. Di Vietnam ya. Oke, dia lanjut nih. Oke, Gimana nih? satu pengalaman yang sangat menarik sekali pada saat acara gathering sebuah perusahaan, katakanlah urusan perbankan gitu ya. Oke. Yang notabene-nya yang hadir adalah orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas. Oke, udah senior Nah, ya. senior. Secara psikologis kita juga agak susah masuk ke Ya. apa namanya cara kehidupan mereka Ya, yang betul. mungkin sudah terpaut jauh usia dengan kita Ya, yang masih betul. 17 tahun katakanlah. Nah itu bagaimana caranya biar Ya, oke. biar cair Tahun 10 tahun yang lalu. biar cair suasananya, biar apa yang kita sampaikan masuk ke dalam usia-usia yang notabene Udah senior lah ya. Senior lah seperti itu. Beda pergaulan jadinya nih. Ya, di situ dalam artian kita harus punya effort atau upaya yang lebih agar guyonan kita, channel kita juga bisa diterima. Diterima, oleh mereka. betul. Betul sekali. Nah di situ mungkin satu hal kita sebelumnya emang sebelum acara di alangkah baiknya harus selalu reading text atau bahkan cari referensi-referensi yang Referensi. berhubungan dengan acara gathering yang dihadiri oleh usia 40 tahun ke atas. Dan alhasil mereka sangat terhibur karena ternyata yang usia 40 tahun ke atas mereka lebih suka kita tuh lebih intim dengan mereka. Oke, Nah, lebih tidak ada dekat jarak, gitu lebih ya. disapa, Friendly banget gitu ya. disanding, terus lihat mimik mukanya yang istilahnya agak cemberut-cemberut, ya kita coba datangin aja, Iya. jangan samanya kita, wah ini cemberut, kita nggak harus kita jauhin, malah kita deketin, kita kasih pertanyaan atau apa hal-hal yang ringan saja. Ya, itu insya Allah akan Ini berhasil. berarti perlu teknik sebenarnya, Ya. perlu teknik khusus ya. Makanya nggak semua orang bisa jadi MC sebenarnya. Ya. Bukan cuma bawel doang sebenarnya. Betul. Oke, ini keren banget nih. Mungkin yang lain nih punya pengalaman atau di sharing biar mungkin teman-teman ada yang pengen ngerasa pengen jadi MC atau masih malu dan lain-lain juga. Sebenarnya kalau Dennis pribadi sih kalau di dunia MC sih udah lumayan ada sekitar 13 tahun sih ke belakang. Belakang ini ya. Tapi kalau di dunia wedding Oke. baru 2 atau 3 tahunan lah ya. Oh, berarti sebelumnya banyak event-event kayak gitu ya. Event kayak gitu. Jadi bisa dibilang MC festival lah kalau dulu ya. MC festival. Pasar Karena- malam. Pasar malam. Dulu karena memang sama juga kayak Adiki dulu pernah di radio dan sebagainya lah kayak gitu. Terus juga yang ini suka di dunia MC adalah ketika kita kerja itu kita nggak selalu di tempat yang sama Oke. dengan orang yang sama gitu. Betul, betul. Kita selalu dengan orang yang berbeda di tempat yang Baru berbeda, lagi, baru baru lagi dan baru lagi itu yang bikin kita nggak bosan sih sebenarnya di dunia MC. Terus udah gitu Seru kita ya. ketemu orang banyak, terus juga kita bisa ngebaca karakter klien-klien kita gitu kan. Makanya kalau Dennis pribadi sih kalau nge-MC wedding nih ini penting banget meeting. Wah, ini kenapa? Kalau ini tuh bukan cuman nomor satu, itu bukan cuman ngebahas masalah susunan acara kalau Dennis pribadi. Yang paling penting itu adalah kita ketemu sama klien, kita kenali psikologi mereka, Betul. kita ciptakan chemistry sama mereka gitu. Jangan sampai di hari H kita baru ketemu gitu. Halo Tete, saya Dennis, nggak gitu kan gitu. Jadi kalau pas kagok kan kalau pagi-pagi kita di lokasi tuh ketemu udah Teteh, halo, udah enak gitu, udah enak. Udah kenal sebelumnya, chemistry-nya udah dapet gitu ya. Kalau ngomongin masalah sunnah acara sih gampang banget sebenarnya. Iya. Kita tinggal jelasin aja bla bla segala macam. Tapi kan ngebangun psikologi, chemistry itu Chemistry yang itu susah yang gitu. susah. Itu yang Dennis paling suka juga sih. Kalau misalkan pengalaman, dulu Dennis pernah pertama kali MC wedding itu MC-in teman sendiri. Oke. Dan itu jadi korban sebenarnya. korban. Itu korban. Korbankan. Korbankan gitu. Itu korbankan. Teman dekat juga sih sebenarnya. Iya. Untungnya teman dekat. Teman dekat. Itu masih pakai teks, Ya. dibaca, Oke. bahasa Sunda, Hah? dan itu susahnya minta ampun. Sudah lemes itu ya. Sudah lemes dan selesai itu saya dibully sama salah satu fotografer. Oh. Saya Ada di sini ya, Bang? Hah? Ada. Ada di sini. Oh, iya. Kenal lah. Kenal lah ya. Kenal lah. Itu sempat Bukan dia tapi ya. Jore manis, MC teh udah mau makin manis. Oke. Cuman karena itu senang banget, maksudnya hal yang baru itu senang banget. Itu jadiin tantangan lah ya. Betul. Jangan sampai ngedown lah. Kalau kita nggak terjun, kita nggak tahu atmosfer itu kayak gimana gitu. Oke. Dan yang paling asik sih waktu itu kerja yang ini yang 6 kota itu. Oh, yang itu pengalaman tour. yang 6 kota itu benar-benar kayak aku tuh ngasih semangat ke diri sendiri sebenarnya. Kalau nggak diambil ini kita kesempatannya bakal hilang banget gitu kan, bakal hilang. Dicoba walaupun itu baru banget gitu ya baru. Dan yang paling menarik tuh hari Jumat itu kan 1 minggu tuh 2 kali MC. Waktu itu misalkan di Medan, di Medan MC nih. Jumat MC, Sabtunya MC, malam pulang, Minggunya MC wedding di sini gitu. Itu jadi Amazing selama banget. 3 hari itu, selama 6 minggu Kejar tayang lah itu. Kejar tayang, mau kawin. Hah? Iya, sebelum Oh, itu mau kawin. Itu sebelum Oke, nikah. modalnya itu. Modal lah ya. Gitu. Modal.
teman-teman modalnya itu. Berarti teman-teman bisa nih buat modal nih. Asli banget, pernah sampai lari-lari di bandara, cuman gara-gara jadi pas waktu di Malang tuh CEO-nya bilang nggak dapat tiket pesawat yang penerbangan malam. Jadi adanya pagi, paling malam tuh pagi lah gitu kan. Sedangkan hari Minggunya itu Dinas harus nge-MC di Pelabuhan Ratu. Oh, jadi buru-buru ya. Buru-buru. Mereka bilang udah pagi aja. Nggak bisa, saya udah ada kontrak kerja sama vendor gitu kan. Akhirnya dikasih tiket pesawat itu di Surabaya. Makanya dari Malang ke Surabaya, dari Surabaya baru. Langsung dan nyampe Cibadak itu subuh. Jam 5-nya langsung berangkat ke Pelabuhan Ratu, langsung MC wedding. Sisa aja itu suara udah. Keren banget. Itu emang luar biasa sebenarnya. Tapi ingat segala satu hal ketika kesibukan seperti itu jangan pakai doping apapun ya. Iya, betul. Itu penting. Jauhin narkoba drugs ya. Betul. Paling ngopi lah ya. Paling ngopi. Ngopi ini sangat rekomendasi. Rekomendasi ke alami lah ya. Kopi step ya. Iya, kopi step. Itu luar biasa sih pengalaman dari awal sampai sekarang sih emang proses itu dia mengkhianati hasil ya. Betul. Emang luar biasa banget sih dari misalkan nih, mohon maaf kayak harga fee gitu ya. Dulu tuh berproses banget, dari mulai rokok mungkin ya, atau mungkin nasi kotak, gorengan, zamanan festival tuh cuma nuhun. Ibaratnya kawas satu beres. Kok endorse kawas. Bener. Tapi kalau Dinas sih pegangnya gini sih sebenarnya kalau MC sih. Biasanya kalau Dinas MC nih kalau kita ada di atas panggung, kita ngelihat ke depan itu banyak orang. Oke. Tapi kalau misalkan di depan Denis nih yang ngelihat ke panggung cuma satu titik kita aja. Jadi fokus ya. Jadi mau segimanapun kita profesional. Mau maaf misalkan dibayar letik ya, misalkan dibayar letik, gimana dibayar letik, leha-leha. Tapi kan yang ngelihat kan banyak orang. Iya enggak? Banyak orang mungkin rezekinya setelah turun dari panggung itu. Itu dia. Itu kan, ternyata ini bagus nih MC-nya. Dia pegang teguh itu banget. Jadi mau segimanapun kita coba berprofesional aja gitu. Sesuai dengan kemampuan kita. Kalau ini sih pribadi sih gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada punya trik tersendiri juga gitu dari situ. Itu sih kalau itu emang keren banget sih. Kita harus kerja profesional, berapapun kita dibayar kita profesional. Malah dari situ awal karir kita sebenarnya ya. Mungkin kalau sekarang nih udah waduh amazing lah ya. Ya, masih proses lah. Itu kan masih proses terus lah ya. Oke, keren banget. Nah, mungkin Kang Ade juga ini pasti banyak pengalaman ini. Kalau apalagi gua gitu ya di dunia per MC-an itu memang baru nggak terlalu lama karena dulu juga pernah di fotografi gitu ya. Walaupun masih belajar fotografi, belajar MC masih semuanya masih belajar dan rekan-rekan ini senior gua yang mereka yang mengajari gimana nge-MC dan sebagainya. Kalau awal-awal pasti semua MC juga pasti merasakan ngarana gemper kalau bahasa Sunda gemper. Ada deg-degan ketika datang ke venue, kita lihat tamu begitu banyak, orang-orang begitu banyak, pusat perhatiannya ke kita, itu merupakan penetrasi yang luar biasa gitu, tekanan yang luar biasa ketika awal-awal nge-MC gitu. Sampai banyak hal-hal lucu kayak kita salah janur gitu ya, janur itu kita dikasih sama vendor, misalnya ini alamatnya di sini nih. Tadi janurnya ada tulisannya gini. Salah masuk. Pas hari wedding nasional gitu kan, banyak banget yang nikah, banyak banget 50 meter satu aja. Tiap belokan jadi pas kita datang, asalahin itu. Apa bukan vendor kita gitu kan? Itu banyak ke situ kesiangan dan sebagainya, salah nyebut nama orang dan sebagainya. Itu banyak. Itu unik lah ya. Tapi dari situ juga kita belajar terus untuk memperbaiki diri. Ini salah satu tip buat teman-teman yang mau belajar MC. Ini tips nih. Jangan berpikir nge-MC ngomong ngumpul, dibayar, udah selesai. Enggak. Kami juga orang-orang yang berproses dan punya basic atau belajar dari basic-basic yang luar biasa. Adeki dari band, dari penyiar, Dennis juga dari penyiar dan sebagainya. Gua belajar seni pertunjukan dan sebagainya untuk melatih vokal, untuk melatih ngomong dan sebagainya. Jadi ketika berpikir ngomong doang gitu nya, kita nge-vlog juga bisa dan sebagainya. Belum tentu orang yang jago nge-vlog dia jago public speaking atau MC, itu belum tentu. Maka dari itu kalau ada teman-teman baru ingin belajar MC, ya lu harus belajar. Kalian harus belajar. Harus mau belajar. Buka tutorial, malah harus coba lah ya. Berani aja dulu ya. Malah di kita MC sendiri di komunitas kami itu yang namanya temu wicara itu melatih kita. Kita harus punya referensi. Emang MC Sunda itu mudah. Itu tidak banyak sekali aturannya, banyak sekali pakemnya. Apalagi kalau Adeki mungkin sudah pernah MC Chinese, MC
Batak dan sebagainya, itu banyak sekali aturan adat di situ. Oke. Banyak sekali aturan-aturan yang harus dipatuhi. Dan itu harus dipelajari ya. Itu harus Sebenarnya dipelajari. MC itu tidak terbatas ya. Enggak. Maksudnya akan Iya. terus belajar Iya, setiap terus. kali Iya. ada event atau wedding tuh hal yang baru. Nah, kenapa? Gitu ya. Ini Dennis juga orang-orang- tadi udah nyentuh. Kita ketemu klien itu setiap wedding atau setiap event itu berbeda. Berbeda. Berarti job kita atau pekerjaan kita itu akan berbeda juga Yep. challenge-nya atau tantangannya. Mungkin ketemu keluarga ini, oke, bisa diajak Orangnya gampang, kayak, ngobrol ada dan lagi yang sebagainya. sulit lah ya. Ada lagi yang harus kita Ada yang pendekatan. bawel lah ya, Itu. macam-macam lah. Ada yang rese. Ada juga punya tingit kan. Enggak, emang kita Kacau. sekaligus sebagai konsultan juga. Iya. Oke. Dan Jadi mereka MC itu memang dilihat kerjanya, kalau dilihat kerjanya ya Ya. datang ke weddingan rapi, Cuap-cuap kiranya gitu ya. cabut duluan. Kalau pekerjaan lain kan kalau Ya, itu sampai harus beres dan lah. sebagainya. Tetapi harus disadari kami itu sebelumnya juga meeting, sebelumnya juga diskusi dengan klien. Keinginan-keinginan klien yang pengen gini dong acaranya. Sementara kita harus berpikir, kumahanya acara rame lebih Iya. rame karena kliennya pengen kayak gitu. Ada orang tuanya yang ini harus gini, harus gini, harus gini. Tamu ini harus ini. Wah, macem-macem. Iya. Sangat complicated. Ya, ketika saya mempelajari jadi MC, itu tidak semudah mempraktekannya. Gitu. Mungkin Betul. teman-teman yang bertahun-tahun dengan punten ya fee-nya luar biasa gitu, karena MC itu bos kalau misalnya mau serius itu Magic, PNS ya? aja mah lewat lah. Oh. Lewat ya. Tapi mereka Buat ladies nih kalau teman MC ini boleh nih, kantongnya tebal-tebal. Tebal-tebal kelihatannya. karena aja. mereka juga punya pengalaman yang luar biasa, punya Betul. kemampuan yang luar biasa. Berarti jam terbang tuh ngaruh banget Oh, ya? ngaruh banget. Ngaruh banget ya. Itu menentukan harga juga ya. Jadi kalau mau cari MC yang apa namanya? Cari yang masih coba-coba. Nah, cuman resikonya ya Caranya ngaco. caranya ngaco. Apalagi wedding. MC wedding adalah MC yang berada di posisi sangat-sangat riskan. Kenapa? Betul. Iya. Pernikahan itu orang adalah acara sakral, Sakral, dalam betul. kehidupan mereka. Yang Betul. mungkin atau insya Allah itu hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Betul sekali. Kalau MC tidak bisa mengakomodir acara tersebut, itu ngaco. Dan Nah. mungkin klien juga, anjir naon orang bayar mahal-mahal. Iya, betul. Karena Kesel banget lah ya. Kali ini tuh gini, sebenarnya nyaman nge-MC tuh dulu tuh ya. Kalau dulu tuh ketika Dennis nge-MC tuh orang nggak tahu, orang belum banyak tahu Dennis suka nge-MC. Tidak terkenal lah ya Tidak dulu ya. terkenal lah ya gitu ya. Setelahnya ya. Tidak terkenal tapi banyak juga. Tidak terkenal tapi laku. Terkenal tapi laku. Betul, tapi setelah MC Ya, kayak apa jadi sih ininya ya? kalau dulu Dennis nge-MC ini oke, asal nge-MC aja. Kalau sekarang sih sebenarnya bisa dibilang bukan beban sih ya, tapi lebih bebannya itu lebih besar banget. Ketika orang mau ngebela-belain bayar mahal misalkan, Betul. atau misalkan dia sampai ngikutin tanggal yang kosong Dennis Wih, misalkan. nunggu Ya, ya, ada. nunggu ya. Misalkan kayak gitu. Demi pokoknya harus ini sih jadi MC. Ada kayak gitu. Ada yang kayak gitu soalnya udah pernah beberapa kali ada yang kayak gitu. Itu beban banget. Kayak misalkan mereka berarti punya Ekspektasi lebih. ekspektasi lebih banget gitu. Harus kasih Sedangkan yang ketika terbaik. nge-MC kita tuh nggak bisa setiap kali nge-MC tuh sebagus itu gitu. Iya. Mungkin dia ngelihat aku nge-MC di temennya, oh bagus, Iya. badan lagi fit misalkan, Betul. mood lagi oke misalkan. Ketika di dia itu belum tentu Beda loh lagi ya. sebenarnya. Beda lagi gitu. Ketika percaya sama Kang Denis mah, wah itu udah beban Wah, banget. itu langsung Karena kayak harapan beban dua langsung keluarga, Betul. harapan dua keluarga yang besar di momen Di 1 weddingan ya? tahun dalam Wedding. 1 tahun sekali Betul. dalam umur hidup. Kawin mulu bang, mau dicoba, coba ya. Coba. Sekali tiba sih itu hidup saya makin banyak gitu ya. Yang penting kita kerja. Ya penting kita kerja kan. Itu seumur hidup sekali kan, seumur hidup sekali itu ada di kita gitu. Karena Oke. res acara itu kan sama kita semua gitu. Nah itu sih bebannya jadi kayak wah sama Kang Denis mah percaya deh pokoknya bakal gini. Ih belum tentu loh sebenarnya. Padahal gitu ya. Bener kan? Gua nggak sebaik itu juga sebenarnya, gua juga Belum ngiri. tentu bisa aja vendornya kurang oke diajak Betul. kerja bareng, bisa aja keluarganya yang bikin Ya, kita banyak hal hancur, sebenarnya banyak yang hal bisa banget. membuat satu wedding atau Nah. satu acara tuh nggak jalan mulus. Tapi ya kita balik lagi profesional. Kita tetap mau mood kita jelek, mau kayak gimana juga kita selesaikan pekerjaan itu dengan baik. Dan si komunitas ini di kita MC gitu, ini jadi trigger ke kitanya juga, Iya. jadi pematik ketika kita lihat, Dennis MC ini update kan misalnya, Iya. oh dia performnya kayak gini, dari misalnya dari update-annya, oh Deki performnya kayak gini, oh weddingnya kayak gini, oh kostum misalnya kayak Iya, gini, kayak gini, betul. attitude dia ketika MC, walaupun di media sosial karena jarang banget bareng gitu. Bareng, ya. Nah di situ di komunitas ini jadi persaingannya itu kayak gitu, persaingan sehatnya itu. Jadi persaingannya kualitas malah ya. Yang itu, Kualitas, iya, naikin kualitas, betul, naikin bukan kualitas. saling jatuh-jatuhin. apalagi tapi- kadang kan Keren. ini mah inilah ya off the record-nya teh. Off the Oh, record. kita nggak denger dia, oh si eta
fee-nya segini. Gede ya. Tapi kita ada yang salah. Banyak. banyak. Tapi ketika Banyak kita kita dengar sakit. ketika kita dengar itu, kenapa ya dia bisa kayak gitu? Kenapa dia punya harga segitu misalnya? Kenapa orang mau berani bayar dia segitu Nah, gitu ya? itu. Karena kadang bos, kadang nggak percaya juga gue lihat dengar MC, ini MC harganya segini. Fee-nya segitu ya. Anjir, mahal amat. Kadang juga kayak gitu, tapi orang percaya gitu atas kemampuan dia dan orang mau bayar dia, berarti ada kualitas yang Ada dia kualitas. punya. Nah, kita ngebangun kemampuannya di sana. Oke. Oh, gua harus mampu nih kayak dia. Harus. Gua harus mampu kayak dia. Betul. Karena ya kalau lo fokus di MC wedding atau di MC event, ya lo harus mau kayak gitu, harus mau Ini berusaha. haredang dan panasnya untuk hal yang baik kita Iya, ikutin iya. gitu, bukan Baik, dalam artian positif lah ya, Iya jadinya. positif ya. Ah, Kita positif harus ya. bisa seperti dia juga. Justru dengan adanya kita MC ini mungkin akan kualitas MC yang ada di situ makin keren. Betul, malah, iya, ya. betul. Karena Ini jangan adalah- jadi kalian saling wah ini harus gue lebih update lagi nih, kalian harus lebih Iya, update. pastikan lagi. kalau mau nikah mau acara apapun silakan hubungi teman-teman dari kita ini MC. penting banget. ini. Berbagi Harus. kebahagiaan bareng kita lah ya. Ya, karena wedding itu kan yang tadi ya sakral ya. Iya. Jadi ini nggak usah macam-macam, langsung ke kita MC Dijamin dijamin. kita MC. Karena mereka udah punya pengalaman dari jam terbang. Karena Ini keren banget. konsep pernikahan sekarang tuh emang beda sama zaman dulu sih. Ya. Banyak banget tambahan-tambahan. Baru-baru lah ya anak-anak. Konsepnya, ininya segala macam tuh banyak banget. Nah kita harus bisa ngikutin itu semua Betul sih sih. sebenarnya. Oke. Biar kita laku terus. Yes. Oke, ini keren banget nih. Nah, mungkin sekarang buat teman-teman nih, nanti kan banyak yang nonton nih. Mungkin banyak teman-teman yang baru mau atau mungkin kayaknya seru nih jadi MC gitu. Nah, yang kita tahu kan kita MC nih banyaknya nih udah MC lah ya, banyaknya udah MC Iya. profesional. Bisa nggak teman-teman nih yang mungkin anak-anak muda atau mungkin anak sekolah yang mau belajar ke kita MC? Nah ini bisa nggak sih di kita MC ini mungkin ada satu momen atau satu acara yang teman-teman bisa datang gitu. Iya, bisa. Kita pengen tahu nih gimana sih cara nge-MC, mungkin berbagi pengalaman dan lain-lain gitu. Nah mungkin bisa diceritain. Sebenarnya untuk pertanyaan tadi ya, bisa nggak sih sebenarnya teman-teman yang lain gitu Ya, ya? betul. Teman-teman bisa aja pantengin terus di Instagramnya kita MC. Oh. Di Instagram kita MC kita akan memberikan informasi-informasi. Misalkan setiap semester sekali, Ada 6 bulan event, sekali kita ada ya. event gitu kan, ada event workshop kah, seminar kah atau apakah. Teman-teman bisa ikuti itu dan insya Allah mungkin itu secara otomatis akan jadi member kita. Ya, Tapi oke. dengan ada beberapa dari Iya, ada persyaratan dari kita juga. persyaratan-persyaratannya ada. Oke, yang penting datang aja dulu Yang ya. penting datang aja dulu. dulu. Dan jangan lupa di follow dulu IG-nya. Oh, iya. Itu yang paling Oh, penting. kita. Apalagi buat yang belum pada merit nih, ini penting banget nih. Harus di follow nih IG-nya nih. Dan mungkin IG masing-masing juga nih. Ya, ini masing-masing. ini yang datang ke sini juga cukup senior ini. Nah boleh nanti di follow IG-nya, nanti kita kasih linknya ya satu-satu. Nanti di bawah Ya, ini. ya ada. Dipin. Oke. Nah oke, mungkin ini di session terakhir lah ya. Kita Wah, pengen terakhir lagi nih. Udah terakhir lagi. Sebenarnya Yang masih mana, pengen ngobrol panjang. pasti pasti panjang banget dan nggak akan beres-beres sebenarnya ini kalau saya. Tapi ini yang penting-penting aja kita Ya, mungkin ya. Nanti oke. next time mungkin kita akan Iya. undang lagi bersama teman-teman yang lain kan ini Iya, masih banyak iya, harusnya masih ada banyak banget. Tapi kalau datang 30 orang sampai besok kayaknya bro beres-beres tuh. 3 orang ini nggak beres-beres nih pertanyaan Ini itu ya. kita nggak cowok semua di kita. Oh, ada cewek juga ya. Ceweknya banyak juga. Nggak batangan semua ya. 70-30 lah. 70-30. Iya, Oke, iya, sip. 70-30. Keren lah pokoknya. Nah, mungkin dari gua mau nanya nih, kira-kira tips dan trik dari teman-teman nih buat mungkin ada yang MC sekarang yang baru belajar atau mungkin teman-teman yang baru mau belajar MC gitu kan. Nah, sama yang kedua, harapannya apa sih dengan adanya si kita MC ini ke depannya gitu. Nah, sekarang kan udah ngumpul, mungkin udah saling sharing. Nah, harapan ke depannya apa sih? Mungkin kita MC kan masih akan panjang dan mungkin akan Amin, semakin amin. besar Amin, gitu ya. amin, Nah, amin. mungkin itu kita bisa dengar nih satu-satu nih. Mungkin dari Kang Adai dulu atau Kang Deki dulu, silakan. Ya, yang jelas gini, sebelum kita menyatakan menjadi seorang MC ataupun profesi yang lainnya, tidak hanya MC aja sih sebetulnya, kita harus membangun yang namanya soft skill dan juga hard skill. Oke. Soft skill itu dalam artian kita harus bisa berbaur dengan siapapun itu dalam hal pendukung acara. Tidak ada yang namanya dia soundman, namanya dia sebagai cleaning service. Kita harus mengenali mereka semua. Satu bahwa tim mereka lah adalah ya. satu tim, adalah mereka keluarga kita. Itu biar acara semakin sukses dan kita semakin bisa menghargai siapapun itu. Betul. Nah, kalau hard skill sudah jelas, kita akan terus menggali kemampuan kita dalam berbicara, berkomunikasi, dan mengetahui
sosok audiens kita seperti apa. Ya, soft skill yang sebetulnya harus benar-benar dibangun juga soft skill sangat penting sekali. Jadi intinya kan kalau Sunda bilang jangan bauan jeung sahawai. Nah, benar. Bergaul sama siapa aja. Bergaul sama siapa aja. Tidak membatasi apapun, gender dan lain-lain gitu ya. Kita berbaur sama siapa aja. Karena mereka juga termasuk bagian terpenting dalam sebuah acara. Kebayang satu hal, kalau nggak ada soundman, yang pastinya acara kita juga hasil berantakan, kacau. Itu saling berhubungan ya. Jadi benar-benar harus cara masak mah rasanya harus benar-benar sempurna. Nggak boleh kebanyakan garam, nggak boleh kebanyakan gula. Itu semua penting gitu ya. Jadi kita harus kawin semuanya. Semua pihak. Dan itu yang mungkin selalu dibangun sama MC itu harus ngebangun itu ya. Pada saat setiap kali event ataupun wedding tuh harus ngebangun chemistry itu yang tadi dibilang. Jadi nggak asal-asalan udah tahu MC datang telat misalnya, nggak kenal siapa-siapa, tahu-tahu cuap-cuap dia nggak ngerti apa yang diomongin juga dia nggak ngerti gitu kan. Itu nggak kebangun nanti chemistry-nya. Yang jelas dan satu harapan juga untuk kita MC mudah-mudahan kita semakin solid, yang semakin berkeluarga dalam artian bukan di sini kita saling mengerti, saling menghargai, saling mengingatkan juga tentunya ketika ada kesalahan kita saling menguatkan juga dan mudah-mudahan membernya semakin bertambah dan kita katakan bukan hanya member tapi adalah anggota keluarga baru. Betul, anggota keluarga baru. Member ya, kalau member jadi kayak K-pop gitu ya. Ini adalah anggota keluarga ya. Baru. Betul. Keren ya. Mungkin Kang Denis nih. Kalau dari Denis pribadi sih, kalau tips sih sebenarnya lebih ke public speaking sih ya. Public speaking karena kalau misalkan banyak orang yang nggak tahu public speaking itu apa. Public speaking itu kan kemampuan kita berbicara di depan orang banyak ya. Kemampuan kita berbicara di depan orang banyak. Salah satunya adalah MC. Salah satunya MC. Itu bagian dari public speaking gitu. Entah itu pidato, entah itu seminar, presentasi, dan juga MC gitu kan. Dan juga MC. Nah, yang paling penting sih sebenarnya ngebangun untuk percaya diri sih sebenarnya. Pede aja. Pede aja. Dan dulu Kang Ade tuh ketika saya sama Kang Ade masih di keaktoran tuh selalu bilang tidak ada aktor hebat tanpa latihan. Nggak ada juga MC hebat tanpa latihan juga. Tanpa latihan, mencoba dan jam terbang diperbanyak gitu kan, diperbanyak lagi. Itu sih sebenarnya masih banyak lagi tapi bisa nanti didapetin di kita MC lah ya, yang kayak gitu. Ini tinggal follow IG lah ya, itu banyak IG-nya aja gitu. Dan kalau misalkan harapan sih sebenarnya ini sih pengen kita MC nggak cuma hanya eksis aja, tapi harus ada eksistensinya. Karena kan beda ya, kalau eksis aja kita ngelihat korek gas itu semuanya tahu korek gas gitu. Tapi ketika korek gas dinyalain, tahu kegunaannya untuk apa, untuk nyalain apa gitu kan. Nah kita MC juga harus ada kegunaannya, jangan cuma eksis aja, tapi harus ada eksistensinya juga, entah itu buat masyarakat dan sebagainya gitu. Buat generasi muda, buat generasi muda gitu. Nah kedepannya pasti banyak banget sih regenerasi ya. Regenerasi pasti banyak banget dan mudah-mudahan kita makin jangan cepet-cepet lah. Jangan cepet-cepet tapi sih. Regenerasinya jangan cepet-cepet. Nanti kita ketendang lagi. Enggak lah. Oh, enggak. Ketika regenerasi lahir kita lebih ini. Iya. Mungkin udah beda ya. Udah beda lagi. Udah beda. Mungkin mengkoordinir MC nanti. Iya, itu agensi. Nanti jadi agensi. Amin. Manajemen. Benar. Mungkin ke sono itu keren banget sih. Ke situ sih sebenarnya. Jadi pengen nggak cuma hanya eksis aja sih, pengen lebih eksistensi lagi. Jadi kita MC ini nggak cuma buat MC-nya aja, tapi buat masyarakat, buat orang banyak gitu ya. Itu harus berguna lah istilahnya. Harus berguna. Biar tahu ternyata para MC itu dermawan semuanya. Dermawan banget sih ini. Ada banyak event volume escape yang dibantu sama mereka. Betul. Kadang jangankan nasi kotak, minum aja lupa. Jadi kita mohon maaf ya buat kita MC mungkin yang sama ini ikut event-event kita. Ya kita saling dukung lah ya. Kita saling dukung. Kita selalu promosiin mereka. Oh ini luar biasa lah pokoknya. Sekarang dari Kang Ada ini, mungkin Kang Ada juga banyak nih pas ini. Kalau tips and trick sih teman-teman sekarang dengan dunia digital banyak sekali platform digital yang membantu gitu ya dari YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya itu bisa membantu teman-teman searching public speaking, searching cara jadi MC itu lebih mudah ya. Sekarang tuh lebih mudah. Itu juga yang kita lakukan gitu kan. Kita tahu oh ini ada kumaha gitu jadi MC itu seperti apa ini pengetahuan tentang public speaking ditambah itu dari hal-hal seperti itu. Dan yang pasti berani. Tapi berani yang bertanggung jawab. Profesional lah ya. Profesional, jangan sampai rusak. Berani tapi tanpa pengetahuan yang mumpuni. Nekat lah istilahnya. Itu juga jangan bahaya. Gitu. Ya kalau mau perang harus sudah siap pedangnya lah gitu kan. Itu harus disediakan kayak gitu. Nanti buat yang baru-baru pengen kenal kita MC, ya gabung, bisa follow dulu Instagramnya atau nanti bisa kontak kita. Kita terbuka kok. Kita terbuka, sangat terbuka, baik yang baru, baik yang lama, itu sangat terbuka. Kalau ada event
Nah, kita akan ikutkan teman-teman baru ini ke event kita, akan langsung ke invite menjadi anggota keluarga besar kita. Betul. Itu sih kalau untuk si keanggotaan. Mungkin masih banyak sebenarnya ya, MC itu masih Oh, banyak sangat banget. banyak. Mungkin Di masih ada yang baru tahu nih. Ya. Nah, ini bisa ikut nih langsung nih. Di Sukabumi itu banyak sekali senior-senior kita tuh banyak sekali. Banyak. Oke. Nah, Yang sekarang paling harapannya penting- nih mungkin ya. Harapan di kita MC sih, kita MC bisa jadi apa ya? Bukan sekolah ya. Apa ruang edukatif lah. Oke, Ya, ruang jadi ruang edukatif. edukatif buat rekan-rekan. Oh, ternyata ada yang kita nggak tahu. Dennis lebih tahu, Adik lebih Oke, tahu. sharing ya, sharing share ya. itu. Sharing Jadi ilmu. ibadah sosialnya kita berbagi pengetahuan kepada rekan-rekan yang baru. Betul. Kita juga ngebagi, oh kondisi kalau nge-MC di daerah ini kayak gini loh. Orang-orangnya punya kebudayaan yang kayak gini Berbeda-beda. loh. Oh ini kalau nge-MC Chinese nikah kayak gini loh. Kalau nge-MC Batak misalnya kayak gini loh. Oke. Itu penting. Penting banget Nah ya. kalau kita bilang sih itu sudah mulai terjadi. Udah Di kita MC, terbangun udah ya terbangun. sekarang. Edukasi itu muncul dan itu penting. Nah maunya ke depannya adalah kita kan bertanggung jawab dengan MC di pernikahan atau di event. Si kita MC itu sendiri punya tanggung jawab itu. Betul. Nah, si tanggung jawab itu kita mudah-mudahan nanti orang-orang yang bergabung di kita MC punya kemampuan yang mumpuni gitu. Oke. Jadi harkat martabat MC-nya juga naik. Betul. Gitu Jadi kan? kualitas MC-nya tuh keren lah Nah, ya itu. istilahnya. Nah, itu akan berpengaruh juga ke pendapatannya. Betul. Gitu. Dan semuanya sebenarnya. Iya, Jadinya semuanya. kan kayak mungkin orang dari luar pulau mungkin ngelihat wah ini kita MC nih, MC-nya udah kaliber berat nih gitu kan. Iya. Mungkin nanti kita MC yang senior bisa kemana-mana Iya, ya, mungkin ke iya. Singapura, ke luar negeri mungkin Amin. bisa jadi. Amin. Nah, dengan kalian saling sharing ilmu kalian semakin tinggi sebenarnya. Ya. Ya itu keren banget sih. Jadi komunitas tuh jadi hal yang satu positif lah ya. Betul. Jangan lihat negatifnya, jangan lihat persaingannya, Betul. tapi lihat hal positifnya. Kalian Ya. bisa saling sharing ilmu. Mungkin kalau kalian sendiri ilmunya segitu-gitu aja, Ya. gitu kan. Pada saat kalian bersama-sama, wah ilmu. Kadang kita dapat ilmu dari yang lebih muda ya. Betul. Kadang Bisa jadi. nggak selalu harus yang senior yang punya Iya. ilmu banyak. Bahkan kita kan yang belajar sama. Ya. Wih, anak-anak muda ini, karena anak muda sekarang luar biasa ya. Oh, luar biasa. Luar biasa Luar sekali. biasa. Ya benar. Karena Di mana rekan-rekan punya kemampuan, teman-teman, oh gue seneng ngomong, ya lu jadi MC. Betul. Ya, lo kerja di tempat yang lo senangi. tersalurkan. Ya, tersalurkan. Selama kita bekerja di pernikahan, di event, itu bahagia menurut kita ya. Iya, sangat Ikut seru lah ya. bahagia dengan pengantin yang juga bahagia di hari itu. Kita ketemu teman-teman baru, kita sharing dan sebagainya. Itu ada kebahagiaan. Jadi kerjanya nikmat. Iya. Nah ini bisa jadi alternatif pekerjaan ketika gue pengen kerja apa ya yang menyenangkan. Salah satunya bisa menjadi pembawa acara atau Pembawa. MC ini. Gitu. Pertemuan kita kali ini nih, Ya, oke, gitu ya, oke. sama teman-teman kita MC. Next time mungkin kita akan datengin lagi lebih banyak lagi, Lebih banyak supaya lagi. kita bisa Siap. sharing lagi. Atau mungkin next time event-event kalian bisa kita liput juga nih. Oh, boleh. Nah, Boleh, silakan. supaya kita masukin juga nih di Boleh channel banget. Volume Boleh Escape banget. ini. Sodeka. Oke, Hap. Sodeka. Oke, mungkin sekian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, yang udah pantengin kita. Ya. Di sini jangan lupa subscribe, like, sama share-nya. Betul. Ya. Komen, Nah, ini komen. juga. Nah, ngedukung anak-anak muda kreatif di Cicurug gitu ya. Betul. Dan Sukabumi pada umumnya mungkin Ya. ya. Gitu. Mungkin sekian. Terima kasih buat teman-teman. Sukses Ya, terus ya, semuanya. sukses juga. Semuanya sukses terus. Mudah-mudahan MC-nya dapat job lagi. Amin. Cepatnya. Amin. Pandemi selesai. Amin. Amin. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.